Sementara itu Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi santai pernyataan Kaisang Pangarep yang bertekad menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang gajah atau lumbung suara Partai Solidaritas Indonesia. Hasto menegaskan fokus PDIP adalah perbaikan internal partai dan memberikan bantuan maksimal untuk korban bencana Sumatera. Menentukan yang punya kedaulatan dan PD Perjuangan melalui peringatan HUT ke-53 ini melakukan kritik otokritik, memperbaiki ke dalam, mempertajam praksis ideologi, dan kemudian ya seperti penanganan bencana, setidak-tidaknya PD Perjuangan bergerak maksimum demi kemanusiaan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek mereka memilih siapa. Jadi situasi saat ini bagi PD Perjuangan lebih baik kami berfokus untuk melakukan konsolidasi organisasi dalam seluruh aspek kehidupan partai sehingga ketika rakyat menghadapi kesulitan seperti bencana, kami turun dengan seluruh kekuatan dari partai. Itu yang menjadi skala prioritas kami. Terima kasih. Setelah perpanjangan 2 hari, tim SAR menutup operasi pencarian korban tenggelamnya kapal motor Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Operasi ditutup dengan 1 korban WNA belum ditemukan, yakni anak dari Fernando, pelatih sepak bola klub wanita Valencia. Operasi pencarian seorang wisatawan asal Spanyol, korban tenggelamnya kapal motor Putri Sakinah di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur resmi ditutup. Operasi menyisakan 1 korban yang merupakan anak laki-laki dari Fernando Martin Carreras, pelatih sepak bola wanita klub Valencia FC. Penutupan ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan TNI Polri, Basarnas, Bupati Manggarai Barat, dan pihak keluarga korban di Pelabuhan Marina Labuan Bajo, NTT. Kepala Kantor SAR menyebut tak menutup kemungkinan operasi SAR kembali dibuka jika muncul tanda-tanda penemuan korban. Dapat kami sampaikan terkait pelaksanaan operasi SAR di hari ke-15, tepatnya tadi pukul 14.20, operasi SAR kita nyatakan ditutup, tetapi tetap kita melaksanakan namanya monitor. Kita melaksanakan monitor terhadap 1 yang belum diketemukan. Dengan dibukanya pelayaran yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah, dengan dibukanya pelayaran diharapkan dengan pelayaran itu berjalan adanya tanda-tanda korban ataupun korban terlihat dan tim bisa melaksanakan proses evakuasi. Nah, itu yang dilaksanakan pada saat ini di hari ke-15 kita nyatakan operasi SAR kita tutup. Selama 15 hari pencarian, tim SAR berhasil temukan jasad 3 penumpang kapal motor Putri Sakinah, yakni Fernando, putrinya yang berusia 12 tahun, dan putranya yang berusia 10 tahun. Sementara upaya pencarian 1 lagi putra dari Fernando terkendala cuaca buruk. Tim SAR bahkan sampai memperpanjang pencarian 2 hari untuk mencari korban. Polisi sendiri telah tetapkan 2 tersangka dalam kecelakaan ini, yakni nakoda kapal Putri Sakinah dan anak buah kapal bagian mesin. Keduanya dijerat pasal tentang kelalaian yang akibatkan orang lain meninggal dunia. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Satu unit mobil dikejar warga di Jalan M. Yamin, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, usai menabrak 2 kendaraan bermotor. Pelaku tabrak lari melaju kencang saat berusaha kabur dari kejaran warga. Terjebak kemacetan, akhirnya pelaku tabrak lari berhasil diberhentikan warga. Warga yang geram sempat emosi dan berusaha menghakimi pria di dalam mobil yang ternyata merupakan anggota polisi.
Oknum polisi yang terlibat tabrak lari sudah dimintai keterangan. Ia nekat kabur karena panik usai menabrak pengendara dan dikejar oleh warga. Kami sangat berterima kasih dengan adanya berita tersebut di media. Dengan adanya itu sehingga kami pihak kepolisian perintah dari Bapak Kapolres untuk segera ditindaklanjuti. Jadi kami langsung ke TKP dan langsung membawa korban ke rumah sakit. Atas kejadian tersebut, oknum polisi yang terlibat tabrak lari mendatangi sejumlah korban dan telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Inilah detik-detik sebuah mobil taksi bertenaga listrik yang mundur tanpa pengemudi hingga akhirnya terhenti ketika menabrak kaca sebuah restoran pada Jumat kemarin. Akibat hantaman cukup keras, kaca hancur berantakan. Noval Andrian, salah seorang pekerja restoran, menuturkan kejadiannya bermula ketika mobil taksi hendak keluar usai mengisi daya baterai mobilnya, namun justru ditabrak mobil lainnya. Sopir taksi pun keluar ruang kemudi tanpa mematikan mesin mobil untuk menghampiri pengemudi yang menabraknya. Namun tak disangka, mobil melaju mundur sendiri. Jadi memang dari depan dulu bukan sopir itu mundur, memang posisinya nggak ada drivernya sih gitu. Jadi terjun bebas aja dia belakang tuh kan. Nah, posisinya gitu aja sih. Jadi untuk sampai saat ini kebetulan kita udah mediasi juga sama yang bersangkutan ya, sama drivernya, dia mau tanggung jawab terkait masalah kejadian yang ini. Sehari-hari terdapat puluhan taksi listrik yang mengisi daya di bagian belakang restoran. Atas kejadian ini, sopir taksi bersedia mengganti kerusakan yang ditimbulkan dari kelalaiannya. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Tidak hanya itu pemirsa, hujan deras yang melanda Kota Bogor juga menyebabkan tebing setinggi 4 meter di Kampung Pabuaran longsor. Akibatnya 2 anak yang tengah bermain di dalam rumah ikut tertimbun longsor. Inilah detik petugas gabungan mengevakuasi 2 orang kakak beradik berusia 4 dan 5 tahun yang tertimbun reruntuhan material bambu usai longsor yang melanda Kampung Pabuaran, Kelurahan Mulia Harja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat sore. Beruntung keduanya berhasil diselamatkan dengan hanya menderita luka ringan. Petugas pun segera membawa ke rumah sakit terdekat untuk penanganan medis. Saat kejadian, 5 orang anak sedang bermain di dalam kamar sementara kondisi cuaca hujan. Tiba-tiba tebing setinggi 4 meter longsor menimpa kamar. 3 anak berhasil menyelamatkan diri, sementara 2 lainnya tidak sempat dan langsung tertimbun. Tanah longsor, ada pohon bambu. Itu posisi lagi hujan atau gimana? Hujan gerimis. Hujan gerimis. Iya. Ada berapa orang waktu itu di kamar, Mas? Ada yang ada mah ada 5 orang. Warga rada main katanya. Iya. Warganya juga ini, cuma kan anak kecil yang 2 orang ketinggalan. Di dalam. Yang gede mah udah pada kabur. Nggak keburu ketarik. Ada yang 1 orang udah keburu ketarik. Tinggi tebingan kalau dilihat dari bangunan di bawah sekitar 3 sampai dengan 4 meter. Cuma memang yang menimpa ini bukan hanya tanah, bonggol bambunya ini yang terbawa, ya akhirnya ya menambah risiko lebih kepada bangunan di bawahnya. Saat itu kondisi hujan dari sekitar 15.30 16.00 hampir merata di seluruh wilayah Kota Bogor. Hujannya cukup deras disertai dengan angin kencang. Kedua korban saat ini tengah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umi Bogor. Masyarakat pun dihimbau segera melapor ketika terjadi retakan atau ambles pada tanah sebagai pencegahan bencana longsor. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.